Perangkat mata-mata canggih menggunakan hewan. Manusia dan hewan telah hidup berdampingan sejak lama. Saat pengetahuan manusia akan hewan telah begitu banyak, manusia pun mencoba memberdayakan hewan untuk beragam keperluan. Bidang espionase atau mata-mata juga tidak luput dari fenomena tersebut. Karena memakai hewan untuk keperluan mata-mata bukanlah hal umum sehingga pihak yang sedang dimata-matai diharapkan tidak akan merasa curiga. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan atau robot berbentuk hewan yang pernah dipakai untuk keperluan mata-mata. Kamera merpati. Merpati adalah burung yang telah lama digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Karena burung ini dapat terbang amat jauh dan mempunyai daya ingat yang sangat baik. Merpati yang dipakai untuk menyampaikan pesan dikenal dengan sebutan merpati pos. Untuk memakai merpati pos, awalnya seseorang akan membawa merpati ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal sang merpati. Saat hendak menyampaikan pesan, orang tersebut akan mengikatkan surat pada kaki merpati, lalu membiarkannya terbang bebas. Dengan bermodalkan daya ingatnya yang kuat inilah, merpati akan terbang menuju rumah pertamanya. Bila merpati tersebut berhasil tiba di tempat tujuannya dengan selamat, orang yang telah menunggu di tempat tujuan merpati akan mengambil pesan yang diikat pada kaki sang merpati dan membacanya. Tapi kehebatan merpati di bidang militer belum terbatas sampai di sana. Merpati juga dapat dipakai untuk melakukan pengintaian secara diam-diam. Pada tahun 1908, Julius Neubronner memperoleh hak paten dari kantor paten Jerman mengenai kamera merpati yang sedang ia kembangkan. Julius mengembangkan kamera merpati untuk mengambil gambar dari udara layaknya drone. Tapi saat Perang Dunia I, tujuan penggunaan kamera merpati menjadi bergeser dari tujuan awalnya. Apa yang disebut sebagai kamera merpati pada dasarnya adalah kamera kecil yang dipasang pada tubuh merpati. Merpati tersebut dilepas ke lokasi yang hendak diintai. Dengan metode ini, pihak yang memakai kamera merpati dapat mengetahui informasi-informasi penting seperti topografi kawasan setempat, lokasi musuh, hingga senjata yang dipakai oleh pihak musuh. Karena merpati berukuran kecil dan nampak tidak berbahaya, merpati yang dipasangi kamera mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menyelesaikan misinya. Dari sekian banyak merpati dengan kamera yang dikirim ke medan perang, sebanyak 95% diantaranya berhasil menyelesaikan misinya dengan selamat. Begitu pentingnya peran merpati di medan perang, medali penghargaan khusus pun sampai diciptakan khusus untuk hewan-hewan yang telah dianggap berjasa. Medali penghargaan tersebut bernama Deakin Medal of Honor. Ada 54 medali yang dibuat untuk tujuan ini dan 32 diantaranya dianugerahkan untuk merpati. Robot capung. Bagi CIA, mengetahui isi pembicaraan pihak lawan adalah segalanya. Karena dengan mengetahui apa yang dibicarakan oleh pihak lawan, maka pemerintah Amerika Serikat dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh lawannya lalu mengeluarkan kebijakan baru untuk mengantisipasinya. Tapi menguping pembicaraan pihak lawan jelas bukan perkara mudah. Oleh karena itulah, CIA membutuhkan metode khusus agar dapat mengetahui apa yang dibicarakan oleh pihak yang sedang mereka mata-matai. Maka, CIA pun menciptakan perangkat khusus yang bernama Insectadoper. Insectadoper adalah robot kecil berbentuk menyerupai capung yang diciptakan oleh CIA pada tahun 1970-an. Bukan hanya bentuknya yang mirip dengan capung. Robot ini juga dapat terbang seperti hewan capung sungguhan karena dilengkapi dengan mesin terbang kecil. Robot ini dapat terbang sejauh hampir 200 meter dalam rentang waktu 30 detik. Rencana CIA adalah mereka akan menerbangkan robot ini agar dapat hinggap di dekat sasaran yang pembicaraannya akan mereka sadap. Karena robot ini dilengkapi dengan mikrofon mini pada bagian kepalanya, robot ini dapat dipakai untuk memata-matai sasarannya. Walau terlihat canggih dan menjanjikan, robot ini akhirnya tidak pernah dipakai untuk keperluan mata-mata yang sesungguhnya. Karena kala diuji coba di luar ruangan, robot ini sangat mudah goyah kala terkena angin sehingga robot ini pun jadi sulit dikendalikan. Robot ikan lele.
Robot berbentuk capung bukanlah satu-satunya robot yang diciptakan oleh CIA untuk keperluan mata-mata. Pada tahun 1990-an, divisi teknologi milik CIA juga pernah menciptakan robot yang bentuknya mirip ikan. Charlie adalah nama robot itu. Charlie mempunyai bentuk menyerupai ikan lele. Robot ini mempunyai teknik penggunaan yang mirip dengan drone bawah air karena dikendalikan dengan perangkat menyerupai remote control. Charlie mempunyai bentuk menyerupai ikan agar robot ini dapat dioperasikan di air tanpa mengundang kecurigaan pihak lain. Tujuan penciptaan Charlie adalah untuk mengumpulkan sampel air di sekitar reaktor nuklir. Setelah Charlie dikirim ke tujuannya, Charlie lalu akan kembali sambil membawa sampel air tadi. Setelah itu, sampel air tersebut dapat diteliti untuk mengetahui apakah kadar radioaktif dalam airnya telah mencapai tingkat yang berbahaya. Tidak seperti robot capung yang dapat dianggap sebagai ciptaan gagal, Charlie dikategorikan sebagai hasil ciptaan CIA yang sukses. Karena usai menciptakan Charlie, robot ikan serupa diciptakan untuk mengumpulkan sampel air di lokasi-lokasi lain. Tapi kali ini pengguna robot ikannya bukan lagi terbatas pada kalangan intelijen, namun juga dari kalangan ilmuwan yang mau mempelajari kandungan air di lokasi yang sedang mereka teliti. Kucing mata-mata. Kucing adalah salah satu hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Penampilannya yang lucu dan perilakunya yang terkesan manja menjadi alasan kenapa hewan ini sangat mudah dijumpai di rumah-rumah manusia. Karena kucing terlihat sebagai hewan yang tidak berbahaya, maka manusia umumnya tidak akan menaruh kecurigaan pada kucing. Hal inilah nampaknya yang menjadi alasan mengapa CIA memutuskan untuk menggunakan kucing sebagai hewan untuk keperluan spionase mereka. Pada tahun 1960-an, CIA pernah mencoba memanfaatkan kucing sebagai hewan mata-mata. Untuk keperluan ini, mula-mula CIA akan membius kucing yang bersangkutan. Setelah itu, kucing tadi akan dibedah ditanami dengan mikrofon dan perangkat radio mini. Rencana CIA adalah kucing yang telah dipasangi dengan mikrofon akan dikirim menuju lokasi di mana sasaran CIA sedang berbicara. Agar kucingnya tidak pergi ke tempat yang salah, CIA akan memberikan instruksi kepada kucingnya melalui perangkat radio yang terpasang pada telinga kucing. Saat kucingnya telah tiba di lokasi, kucing tersebut lalu akan diminta diam di lokasi tersebut agar pembicaraan orang tadi dapat direkam oleh mikrofon yang terpasang pada tubuh kucing. Walaupun terlihat meyakinkan, CIA akhirnya tidak pernah memakai kucing untuk keperluan mata-mata yang sesungguhnya. Karena kala CIA melakukan uji coba dan meminta agar kucingnya pergi ke suatu lokasi, kucingnya malah pergi ke jalan raya. Akibatnya, kucing malang tersebut tertabrak mobil dan tewas di tempat. Karena dianggap percuma bila dilanjutkan, CIA pun tidak pernah lagi mencoba memakai kucing untuk keperluan mata-mata.